kesulitan dari si penggunanya nantinya gitu. Itu yang di riset oleh si UX ini. Berbeda dengan si UI. Kalau dengan si UI mungkin bagaimana nih risetnya, bagaimana caranya, eh, teknik komunikasinya gitu. Atau warna apa aja nih yang disukai oleh generasi ini misalkan, atau si konsumen ini gitu. Terus bagaimana cara menjual informasinya itu mungkin berbeda. Dia tetap melakukan hal yang sama, tapi inti yang dilakukannya itu berbeda, bidangnya berbeda. Jadi di antara UI UX tetap melakukan ya, tidak di UX aja gitu. Jadi di sini ada yang pertama riset pengguna dan strategi, itu melakukan wawancara dan survei. Biasanya berbicara langsung dengan pengguna potensial atau aktual untuk memahami kebutuhan, tujuan, motivasi, dan titik kesulitan dari si konsumen kita tersebut. Gitu. Jadi kita melakukan wawancara dulu. Dari hal tersebut kita lakukan observasi. Itu kita lakukan, kita amati bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk yang ada atau produk pesaing. Jadi dari sini kita bisa menentukan nanti strateginya. Strategi apa yang bisa kita bikin nantinya di dalam program kita, sehingga mungkin dari orang yang sudah menjadi konsumen yang loyal terhadap suatu program itu bisa kita tarik ke dalam program yang kita bikin tersebut. Selanjutnya kita lakukan analisis data, yaitu mensintesis temuan riset untuk menciptakan persona pengguna. Jadi kita ciptakan pengguna yang fiktif lah, pengguna 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 yang fiktif, atau diri kita sendiri nih, diri kita sendiri yang nantinya akan menjadi si pengguna, jadi si pengguna untuk mengakses program kita tersebut gitu. Selanjutnya pemetaan perjalanan pengguna atau user journey mapping-nya. Itu membuat visualisasi langkah demi langkah yang dilalui pengguna untuk mencapai suatu tujuannya. Mengidentifikasi peluang perbaikan di setiap tahap. Jadi kita bikin dulu, eh, kita visualisasikan langkah demi langkah yang dilalui pengguna. Misalkan si penggunanya mulai login nih, login selanjutnya yang dikerjakan apa? Misalkan dia langsung mencari sesuatu nih, langsung mencari sesuatu. Dari mencari sesuatu mungkin ada programnya yang dicari-cari semuanya gitu. Jadi itu kita petakan dulu. Sehingga mungkin dari sekian banyak kita survei, kita bisa melihat bagian mana nih yang sering diakses awal oleh si pengguna atau pengguna pada saat kita ini nanti ya, pada saat kita apa namanya, uji coba nantinya, kita bisa melihat apa yang sering diakses oleh si pengguna. Maka tombol tersebut atau pilihan tersebut harus kita tampilkan di awal agar memudahkan si pengguna tersebut dalam mengakses hal itu, gitu, tombol itu. Contohnya misalkan tombol search misalkan. Ternyata saat kita uji coba, kita ada uji coba 200 orang misalkan. Ternyata pada 150 orang, ternyata tombol search duluan nih yang cari orang. Dia pasti mencari sesuatu pada program kita tersebut gitu. Jadi sebanyak 150 orang itu pada awal masuk dia langsung mengakses menu search-nya. Maka menu search tersebut mungkin kita perbesar nanti ukurannya, atau kita tampilkan di halaman yang ini ya, yang lebih lihat dan jelas posisinya gitu. Jadi itu salah satu tekniknya. Kalau misalkan misalkan kalau di aplikasi mobile banking, misalkan cek saldo, misalkan ini sering diakses, maka cek saldo tersebut harus kita jelaskan tampilannya. Gitu. Mungkin ada dari cek saldo, mungkin ada transfer yang lain nanti, atau yang lain kode ini mungkin VR mungkin setelah itu. Jadi hal tersebut karena seringnya diakses pada aplikasi kita atau pada aplikasi lain yang kompetitor kita, maka pada saat kita membuat
aplikasi kita tersebut, maka hal yang sering diakses tersebut adalah hal yang lebih kita tonjolkan daripada fitur-fitur yang lainnya gitu. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu analisis dan perencanaan alur. Di menganalisis data riset untuk membuat persona pengguna yang tadi ya, yang saya bilang tadi, maka selanjutnya kita lakukan analisis sehingga kita bisa nanti membuat persona penggunanya atau pengguna fiktif terhadap aplikasi kita, serta memetakan perjalanan dan alur penggunanya. Dari sana bisa memetakan perjalanan dan alur pengguna. Ini membantu menentukan masalah inti yang harus diselesaikan dan arsitektur informasi secara konten diorganisirnya. Jadi kita bisa menentukan bagaimana kita mengorganisir konten yang ada pada aplikasi kita tersebut. Jadi dari hal ini bisa kita bikin dulu arsitektur informasinya, PIA-nya, yaitu mengorganisir struktur konten dan navigasi situs web atau aplikasi secara logis agar pengguna dapat menemukan informasi dengan mudah. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi apa yang sering diakses oleh si usernya, user uji coba tersebut, maka hal tersebut harus kita permudah daripada fitur-fitur yang lainnya gitu. Selanjutnya kita lakukan pembuatan wireframe, yaitu membuat kerangka dasar atau cetak biru dari layar atau halaman. Jadi wireframe bersifat sederhana, biasanya hitam putih, bisa menggunakan sebuah aplikasi, bisa menggunakan hanya pena dengan kertas saja bisa. Jadi wireframe ini fokus pada tata letak, penempatan elemen, dan alur fungsional, bukan estetika visual. Jadi UX ini sangat erat kaitannya dengan wireframe ini, sangat erat. Kalau kita itu bekerja di bidang UX designer, maka kita setiap harinya pasti akan membuat sebuah wireframe. Kerjanya itu aja. Bagaimana cara membuatnya? Sesuai dengan riset yang telah kita lakukan. Harus didasari dari riset tersebut. Jadi tidak hanya asal bikin aja. Jadi harus ada riset yang mendasarinya. Oke, jadi pada wireframe ini kita tidak berbicara terkait dengan warna atau eh, gambar apa yang kita gunakan, apa aja ininya, bagaimana tampilannya gitu. Kita tidak berbicara itu. Kita hanya berbicara terkait dengan kotak-kotak peta letak aja. Jadi misalkan ada di atas, kita bikin kotak itu posisinya misalkan informasi, kita hanya itu aja berbicara tentang kolom mana yang akan menampilkan kolom informasi, kolom mana yang akan next misalkan, kolom mana yang akan di manakah kolom search-nya, kita hanya bekerja di situ-situ aja. Oke, selanjutnya pembuatan share flow, yaitu mendesain diagram alur yang menunjukkan jalur yang diambil pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu, misalnya alur login atau alur checkout. Jadi hal tersebut harus kita desain. Misalkan kita bisa klik ini dulu, klik beli sekarang misalkan, itu alurnya. Setelah klik beli sekarang, nanti akan ada tampilannya, apa tampilannya yang harus kita isi misalkan. Selanjutnya ada lagi tombol checkout-nya gitu. Jadi harus ada alurnya dari mana-mana dulu. Bisa jadi dari berawalnya dari tombol search misalkan, tombol pencarian misalkan, atau scrolling aja itu bisa. Bisa dari sana aja. Nanti setelah itu beli, setelah itu ada mungkin pilihannya sedikit, terus baru checkout misalnya. Jadi kita bisa membuat mendesain user flow-nya, yaitu bagaimana si konsumen tersebut, bagaimana proses si konsumen tersebut berbelanja pada market ini, pada e-commerce kita tersebut. Jadi itulah kalau di user flow ya, user flow dalam sebuah e-commerce. Oke, selanjutnya pembuatan prototipe dan pengujian. Jadi setelah hal tersebut kita lakukan ya,
Mungkin dari segi wawancara dan observasi tadi, eh, sudah kita analisis, sudah kita tentukan strateginya. Selanjutnya, setelah kita bikin dari hal tersebut, sudah kita bikin wireframe-nya, misalkan, terus user flow-nya sudah kita bikin semuanya, maka kita berlanjut kepada pembuatan prototipe-nya, yaitu di mana prototyping ini yaitu kita menerjemahkan konsep nih menjadi representasi visual menggunakan alat standar industri seperti misalnya ada Figma, Mockup, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama di sini yaitu membuat prototipe interaktif, yaitu mengubah wireframe statis tadi menjadi model interaktif yang terasa seperti aplikasi sungguhan. Ini memungkinkan pengujian fungsionalitas tanpa perlu menulis kode. Bisa nanti. Selanjutnya, uji kegunaan atau usability testing, yaitu mengundang pengguna untuk mencoba prototipe tersebut dan mengamati di mana mereka mengalami kesulitan, kebingungan, atau kesalahan. Jadi kita melakukan iterasi atau kita lakukan nih pengulangan terus-menerus terhadap hal tersebut sampai nanti hasil pengujiannya mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang konsumen harapkan. Selanjutnya kita lakukan pengujian pengguna, yaitu merencanakan dan melakukan uji kegunaan dengan pengguna nyata untuk mengumpulkan umpan balik, mengidentifikasi kekurangan desain, dan memvalidasi solusinya. Jadi di sini pada saat kita membuat suatu prototipe tersebut, kita lakukan, mungkin kita ada bikin beberapa orang persona mungkin ya, bikin user fiktif, kita bikin, kita adakan ininya batasannya kita adakan bikin batasannya apa aja nih yang harus diuji dari program ini, dari program ini, sehingga mungkin dari sana kita dapat melihat fungsionalitas dari prototipe kita ini apakah layak atau tidak gitu. Selanjutnya kita uji eh, kegunaannya, kegunaannya apakah fungsi dari program kita ini itu bisa menjawab kebutuhan dari konsumen ini atau si konsumen sulit dalam mengaksesnya atau bagaimana gitu. Itu kita datanya kita kumpulkan sehingga dari hal tersebut kita lakukan iterasi. Dari hal tersebut kita lakukan iterasi, kita lakukan pengulangan. Jika ada yang si pengguna masih merasa kesulitan, maka kita harus lebih menyederhanakannya, harus kita lebih sederhanakan pada fitur-fitur tersebut gitu. Sehingga nantinya mungkin pada saat telah kita sederhanakan produknya, kita bikinkan prototipe lagi yang lebih sederhana, maka kita uji cobakan lagi kepada si penggunanya. Nanti kita lihat lagi apakah fitur tersebut telah lebih mudah dari sebelumnya atau bagaimana gitu. Apakah produknya masih menimbulkan kesusahan atau kesulitan atau pengguna masih kesulitan dalam memahami fiturnya atau bagaimana, itu kita cek terus sehingga pada akhirnya nanti si pengguna akan lebih akan mudah dalam mengakses program atau aplikasi yang kita bikin tersebut. Dan selanjutnya kita bikin aplikasi jadinya. Selanjutnya kita lakukan mungkin kalau di game dia open beta dulu misalkan nanti, sehingga dari sana mungkin ada umpan balik dari si pengguna, sehingga hal tersebut kita lakukan pada penambahannya, kekurangannya kita lakukan pada saat kita maintenance atau penambahan fiturnya nanti ya bisa kita lakukan pada saat kita maintenance, atau juga bisa kita tambah secara langsung nanti kalau ada kekurangan pada aplikasi kita tersebut. Oke, selanjutnya kolaborasi dan implementasi. Jadi desainer UX ini tidak hanya bekerja sendirian, dia juga harus berkolaborasi erat dengan berbagai peran lain. Contohnya dengan desainer UI, itu berkoordinasi untuk memastikan desain visual
atau UI yang diterapkan konsisten dan tidak merusak alur UX yang sudah direncanakan. Mungkin ini bisa di ini ya melalui wireframe. Nanti bisa dikonsultasikan wireframe-nya dengan si desainer UI-nya. Apakah ini bisa di sini gitu? Apakah cocok di sini atau nanti misalkan desain sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Mungkin desainer UX ini berkoordinasi dengan desainer UI-nya itu pada saat mungkin lebih eratnya di wireframe nih. Karena apa yang dikerjakan oleh desainer UI itu adalah apa yang ada pada wireframe itu sendiri. Contohnya kita setelah ada wireframe yang kita bikin, maka kita serahkan kepada desainer UI. Dan kita akan lebih sering koordinasi dengan desainer UI-nya nantinya. Mungkin terkait dengan posisi tata letaknya gimana bagusnya, atau apa yang bagus untuk digunakan pada fitur yang ini gitu. Tampilannya bagaimana gitu. Itu akan lebih sering kita berkoordinasi nantinya dengan si desainer UI. Selanjutnya dengan pengembang atau developer yaitu menyampaikan spesifikasi desain secara detail dan memastikan produk yang diproduksikan sesuai dengan rancangan awal. Ya kebanyakan ada juga yang misalkan kita seorang desainer UI UX ya, kita hanya sebagai mungkin hanya sebagai ini aja di sana sebagai tidak membuat programnya, developernya ada. Kita hanya sebagai yang menentukan strategi aja. Kita hanya menentukan konsepnya bagaimana, apa yang harus dikerjakan oleh si developernya gitu. Jadi kita hanya sebagai orang yang membuat konsep, mungkin nanti akan lebih sering berkoordinasi dengan developernya, siapa yang akan membuat atau yang menjadikannya ke dalam sebuah program. Oke, itu tidak tertutup kemungkinan. Banyak yang seperti itu. Jadi hanya bertugas sebagai bagaimana konsep dari aplikasinya, sehingga pada saat nanti sudah ada konsepnya, maka yang membuat dia dari konsep tersebut, misalkan di sini konsepnya wireframe, maka dari wireframe tersebut yang membuatnya adalah developer nantinya. Kita hanya menjual wireframe-nya aja. Oke, selanjutnya dengan manajer produk itu memastikan solusi desain selaras dengan tujuan bisnis dan batasan dari proyek itu sendiri. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan kalau ada. Paham? Suara saya masih terdengar? Ya, masih terdengar, Pak. Belum ada Oke. pertanyaan. Oke, siap. Oke, selanjutnya saya masuk ke perbedaan UX designer dengan UI designer. Jadi dia sebenarnya berbeda di pekerjaan yang sama ya, di pekerjaan yang sama tapi mempunyai cakupan yang berbeda UX dan UI. Kebanyakan orang mengira bahwa UI dan UX ini itu adalah orang yang sama, padahal itu adalah orang yang berbeda. Mungkin karena
dalam penyebutannya kita sering UI UX, sering menyebut UI UX aja gitu. Karena itu orang mungkin sering beranggapan bahwa itu adalah salah satu profesi yang sama. Dia memang satu profesi yang sama, tapi cakupan pekerjaannya berbeda. Eh, yang di, yang membedakan dia adalah fokusnya. Fokusnya yang UI UX designer itu dia lebih berfokus kepada experience bagaimana pengalaman pengguna dalam akses aplikasi atau web atau program yang kita bikin ini. Dia fokusnya ke sana. Sedangkan UI design ini dia berfokus kepada estetika atau tampilan. Apakah bagus atau cantik? Tidak tampilan ini ditampilkan gitu. Atau apakah sesuai tampilan yang dia bikin ini terhadap pasarnya. Misalkan contoh seperti yang saya bilang tadi, jika pasarnya anak-anak, apakah sudah cocok tampilan ini untuk anak-anak? Gitu. Jadi berbeda, satu berfokusnya kepada experience, satu lagi fokusnya kepada estetika, tampilan atau visual dari program itu sendiri. Jadi penerapannya, desainer UX memastikan produk dapat bekerja dengan baik dan menyelesaikan masalah pengguna dengan mudah. Itu ininya, cakupannya seperti itu. Cakupannya seperti itu. Jadi kalau bisa eh, perjalanan atau proses yang panjang seorang konsumen dalam mengakses sebuah tujuannya itu kita bisa sederhanakan. Contoh, misalkan dalam sebuah e-commerce, bagaimana kalau jika kita ingin check out sebuah barang, itu kita harus melakukan mungkin 10 halaman dulu yang harus kita lewati. Mungkin contohnya seperti pada saat kita beli sekarang. Selanjutnya muncul alamat baru, yaitu masukkan alamat kita. Selanjutnya setelah kita masukkan, simpan, muncul lagi halaman yang baru misalkan. Masukkan nomor telepon misalkan gitu. Yang simpel-simpel aja misalkan. Selanjutnya pada saat kita masukkan nomor telepon, masuk lagi ke halaman yang barunya. Pembayarannya dengan apa? Kita pilih misalkan mobile banking misalkan, atau transfer bank misalkan. Setelah kita pilih, muncul lagi halaman yang baru. Misalnya nomor rekeningnya gitu, atau bank apa yang kita pilih transfernya. Bagaimana proses tersebutlah yang harus kita ringkas. Gitu. Misalnya, contohnya sekarang bisa kita klik beli, maka hal yang saya sebutkan tadi sudah ada langsung dalam satu halaman. Dan bahkan pada saat sekarang ini, halamannya kita input itu sudah tersimpan di aplikasinya. Sudah tersimpan di aplikasinya. Dan juga mungkin ada orang yang punya alamat rumah, dan juga ada alamat kantornya, atau ada alamat yang lainnya, itu dia tinggal milih nantinya. Tinggal milih alamat mana yang ingin digunakan. Karena hal tersebut sudah tersimpan di aplikasi e-commerce tersebut. Itulah eh, yang dimaksud dengan menyederhanakan proses yang dilalui si konsumen tersebut. Sehingga pada saat si konsumen ingin menyelesaikan tugasnya, yaitu dalam contoh tadi yaitu membeli sebuah barang, maka dia akan melakukan rangkaian yang sangat sederhana sekali, gitu. Sehingga mungkin experience-nya berbelanja pada aplikasi kita tersebut itu akan lebih eh, positif lagi nanti experience. Oke, sedangkan UI itu memastikan produk tersebut terlihat menarik dan mudah dinavigasi secara visual. Jadi beda ya, yang mudah navigasi secara prosesnya yaitu UX, sedangkan secara visual yaitu UI. Dia berbeda, tapi ininya sama. Contoh misalkan dari UX-nya sudah bagus posisinya, ternyata
navigasi secara visualnya tidak bagus, maka orang juga akan bingungan. Orang juga akan nantinya akan kebingungan dalam mengakses mungkin tombol next dan tombol berikutnya atau tombol back-nya. Gitu. Jadi dia harus bekerja sama. Di sanalah dia koordinasi nantinya. Koordinasi antara si UI design dengan si UI design. Oke, paham ya? Oke, saya lanjutkan. Oke, dapat kita lihat ya eh, perbedaan dari antara desain UX dengan desain UI itu sendiri. Fokus namanya pada desain UX itu perasaan pengguna saat berinteraksi dengan produk atau aplikasi kita. Apakah mudah digunakan, apakah efisien, apakah memuaskan gitu. Jadi semuanya tentang fungsionalnya, fungsionalitasnya. Selanjutnya pada desain UI yaitu tampilan visual dan interaktif dari produk digital sehingga kita lebih menarik lagi untuk dilihat atau mungkin ada brand konsistennya dia menggunakan warna apa brand ini gitu itu di sana terus di cakupannya itu mencakup seluruh perjalanan pengguna atau user journey dari awal hingga akhir termasuk riset strategi dan pengujian itu yang UX. Sedangkan yang pada UI itu mencakup layar, halaman, dan elemen visual spesifik yang berinteraksi langsung dengan si pengguna. Dari aspek tugasnya, itu dia riset pengguna, membuat persona, memetakan alur pengguna, membuat wireframe atau perangkat dasar, dan melakukan uji penggunaan. Sedangkan pada desain UI itu lebih terfokus pada tampilannya seperti memilih warna, tipografi, desain tombol, icon layout, dan lain sebagainya. Oke, dari mungkin dianalogikan di sini saya bikin analoginya. Jika sebuah produk diibaratkan sebuah rumah, UX itu adalah setar biru. Setar biru atau denah denah dari rumah tersebut yang menentukan kamarnya di mana, toiletnya di mana, dapurnya di mana, tangganya di mana, itu adalah UX design yang menentukan. Kalau kita analogikan ke dalam sebuah rumah. Sedangkan UI design adalah kita menggunakan warna cat apa, di dapur ini apa aja yang kita pakai, peralatannya, gitu. Di kamar ini warna catnya apa, kasurnya apa, lemarinya apa, itu adalah UI yang membuat tampilannya estetik nanti. Oke, oke, paham ya? Oke, paham sampai di sini ya. Oke, Ya, paham, Pak. oke, saya lanjutkan. Ini miskonsepsi dalam UI UX. Seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin terkait dikarenakan orang sering bilang UI UX, misalkan UI UX, maka orang beranggapan bahwa UI UX itu adalah satu hal yang sama. Padahal dia itu adalah berbeda. Berbedanya ada pada fokusnya ya. Fokusnya UX itu berfokus pada experience, sedangkan UI itu berfokus pada visual. Gitu. Oke, lanjutkan 5 kesalahpahaman terhadap UI. Ini yang sering terjadi ya. Yang sering terjadi yang pertama yaitu menganggap UI dan UI tersebut merupakan profesi yang sama. Oke, yang kedua, desainer UI hanya bertugas dalam membuat tampilan bagus saja. Jadi mungkin ada yang berpikiran kalau hanya berfokus kepada di sana, berfokus kepada tampilan aja. Padahal sebenarnya tampilan tersebut juga nantinya akan membantu pengalaman si pengguna ini. Karena itulah akan terjadilah koordinasi antara si UX dengan si UI. Mungkin tampilannya yang mana nih pengalaman. Dia juga si UI ini juga akan berkoordinasi dengan si UX. Pasarnya siapa gitu. Setelah di riset, ternyata misalkan
pasarnya anak-anak. Setelah dilakukan riset, wawancara, observasi dan lain sebagainya, maka si UX ini akan memberikan masukan kepada si UI. Jadi gunakan font ini nih untuk anak-anak khusus yang ini gitu misalkan. Maka si UI ya akan menambahkan tampilannya nantinya. Jadi dia tidak hanya berfokus pada tampilan yang bagus saja, juga berfokus terhadap experience si penggunanya, termasuk bagaimana dia bisa mengkomunikasikan apa yang dia bikin tersebut. Misalkan dia bikin program layanan, misalkan layanan pemerintah, misalkan dia juga harus eh, memikirkan bagaimana cara dia berkomunikasi atau bagaimana cara program tersebut berkomunikasi terhadap si penggunanya gitu. Selanjutnya desainer UX tidak memikirkan tentang tampilan yang bagus. Orang berpikirnya gitu ya, desainer UX tidak memikirkan tentang tampilan yang bagus. Itu juga salah. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, dia juga bisa berkoordinasi dengan UI design terkait dengan misalkan tampilan. Dia tidak hanya ini ya, experience aja ya, tapi juga tampilannya apa nih yang bagus digunakan. Karena pasarnya ini sepertinya ini yang bagus. Dia akan memberikan masukan kepada si desainer UI-nya nanti. Selanjutnya UX hanya berlaku untuk produk digital. Tidak, tidak hanya pada produk digital. Di sini saya contohkan. Contohnya di sini alur pemesanan makanan di restoran atau tata letak toko retail atau di Alfamart misalkan. Itu juga experience juga adalah sebuah experience orang dalam berbelanja. Itu tidak dunia digital. Itu adalah dunia tradisional ya kita sebutnya ya. Atau dunia nyata, tidak hanya dunia digital. Salah contohnya misalkan itu produk sabun, misalkan sabun, sampo, pasta gigi misalkan atau yang lain-lain sebagainya yang berhubungan terhadap hal tersebut itu kita katakan di misalkan di gang yang sama atau di ruang yang sama nantinya. Begitupun dengan alat-alat toilet misalkan pembersih toilet misalkan atau kapur barus atau lain-lain sebagainya itu kita letakkan di rak yang sama sehingga nanti experience orang berbelanja itu akan lebih ini lagi lebih positif lagi experience-nya karena barang-barang tersebut berada di satu tempat sehingga tidak membuat si konsumen tersebut berjalan nih misalkan kita pisah-pisahkan misalkan sabun di sini ternyata sampo di sini maka dia akan gimana ya berbelanjanya itu tidak akan menarik karena posisi tata letaknya itu tidak sama lah gitu. Karena mungkin dari risetnya orang yang membeli sabun dia juga membeli sampo atau seperti ini orang yang membeli peralatan bayi seperti misalkan popok bayi itu dia juga akan membeli tisu basah misalkan tisu basah maka kita letakkan di posisi yang berdekatan seperti itu contohnya. Jadi erat kaitannya juga dengan consumer behavior ya. Kaitannya juga dengan consumer behavior di sini. Jadi UX itu tidak hanya berlaku di produk digital aja, intinya itu. Jadi di semuanya UX itu berlaku, experience itu ada di semua. Oke, yang terakhir UX adalah tentang wireframe, UI adalah tentang warna. Itu juga salah. Jadi pada intinya wireframe adalah alat utama bagi UX dan warna adalah alat utama bagi UI. Ya, seperti itu. Memang UX designer itu erat kaitannya dengan wireframe, sedangkan UI designer erat kaitannya dengan warna. Tapi dia tidak hanya bekerja di sana aja. Mungkin ada proses kolaboratifnya
yang mungkin dari segi ibaratnya gini, wireframe-nya sudah selesai, sudah diberikan kepada UI designernya untuk membuat atau menjadikannya uh, memvisualisasikannya untuk memvisualisasikannya. Ternyata pada wireframe tersebut ini tidak cocok. Desain UI juga memberikan masukan bahwa ini tidak cocok dengan desain tersebut. Maka desain UI juga bisa memperbaiki wireframe yang telah diberikan si UX designer tadi gitu. Oke, jadi begitulah kolaborasi keduanya. Jadi dia tidak hanya bekerja UX, tidak hanya bekerja terkait dengan wireframe, dan UI juga tidak hanya bekerja terkait dengan warna aja. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan sampai di sini? Sudah ada. Oke, materi saya hanya sampai di sana pada hari ini. Oke, mungkin saya lanjutkan ke ini ya, ke tugas UASnya. Oke, saya udah bikin tugas UASnya. Oke, tampilan saya kelihatan? Terlihat tampilannya? Lihat, Pak. Ya, terlihat, Udah Pak. ya, oke. Di sini ini kita pertemuan ke-10 ya, Mahes ya? Ke-10 ya. Ya, Oke, di sini ada studi kasusnya, yaitu aplikasi lingkungan pintar misalkan. Misalkan itu ya. Jadi di sini ada sebuah klaster yang ingin membuat sebuah aplikasi pintar. Itu aplikasi yang digunakan nanti oleh warga klasternya. Contoh misalkan dia bisa mengakses nih berapa saldo kas klasternya dari aplikasi tersebut. Atau apa yang terjadi dia bisa langsung melaporkan kepada RT gitu. Mungkin ini fiturnya hanya untuk ketua RT aja ya. Tidak maksudnya ini adalah fitur yang sifatnya pribadi atau privat mungkin bisa ditambahkan di sana fitur yang mana yang bersifat umum, mana yang bersifat khusus bisa ditambahkan nanti. Mungkin pada akses loginnya nanti di akses loginnya pada akses login itu nanti diberikan akses khususnya berbeda. Kalau dia loginnya sebagai ketua RT misalkan itu akan berbeda fiturnya dengan si ini misalkan si warganya gitu. Dia akan berbeda. Silakan kalian desain seperti apa silakan. Hal tersebut silakan didesain ya. Saya hanya menjelaskan di sini. Selanjutnya juga ada fitur alatnya, alat atau eh, hal berbahayanya misalkan. Itu fitur misalkan terjadi kebakaran maka dia hanya mengakses program tersebut sehingga dia klik tombolnya misalkan kita bikin tombol ya kebakaran pada saat dia mengklik maka semua aplikasi yang terinstall atau semua handphone yang terinstall aplikasi tersebut dan terdaftar di klaster ini misalkan itu akan menampilkan notifikasi di handphonenya misalkan ada getarannya terus notifikasi kebakarannya misalkan di sana dan di sana juga ada langsung menginformasikan di mana nih alamatnya. Misalkan Blok A nomor 1, misalkan. Dia akan menampilkan kebakaran di Blok A nomor 1. Gitu. Sehingga nanti warganya tidak harus keluar rumah berteriak-teriak, kebakaran, tolong kebakaran, nggak gitu lagi. Gitu. Sehingga dengan hanya memencet tombol tersebut, warga akan langsung melakukan bantuan yang cepat ke alamat yang terjadi kebakaran tersebut. Begitupun dengan kemalingan misalkan atau hal-hal yang berbahaya yang lainnya. Silakan diobservasi hal tersebut apa saja yang mungkin tambahan dari yang saya bikin ini. Yang saya bikin di sini. Silakan diobservasi dulu apa saja yang dibutuhkan dalam
cluster tersebut. Jadi ya di sini yang dibikin yaitu aplikasi seluler ya, aplikasi seluler di sini. Boleh tampilannya kalian tampilkan Android atau iOS, juga iOS boleh silahkan di ini. Silahkan kalian bikin tampilannya menyesuaikan kalian aja ya. Oke, jadi tugasnya adalah merancang solusi aplikasi seluler baik untuk Android atau iOS yang berpusat pada pengguna, yaitu user centered design untuk mengatasi masalah ini. Jadi fokus utamanya pada penggunaan usability, pengalaman pengguna dan antarmuka dari aplikasi tersebut. Oke, jadi di sini kalian berperan sebagai tim konsultan UI UX yang ditugaskan untuk merancang aplikasi ini dari awal sesuai dengan keinginan dari konsumen. Jadi tahapannya ada, saya ingin di laporannya ada tahapan-tahapannya. Tahapannya yaitu yang pertama yaitu ada tahapan riset. Kalian silakan bikin di laporannya bagaimana riset kalian. Apa permasalahannya juga ada. Kalian ini bikin di laporannya nanti. Jadi yang tahapan pertamanya riset pengguna dan penemuan masalah. Hal yang diharapkan di sini yang pertama ada rencana risetnya, yaitu metode riset apa yang akan digunakan, baik wawancara, survei atau observasi contoh. Misalkan pada saat wawancara ini yang kalian lakukan bla 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 gitu. Misalkan pada surveinya ini yang kalian lakukan dan pada observasinya ini yang kalian lakukan gitu. Selanjutnya bikin ada laporan temuan riset, hasil risetnya ada hasil risetnya, dari hasil risetnya ini hasilnya gitu. Selanjutnya kalian bikin persona pengguna, buat minimal 2 persona yang berbeda. Misalkan ada warga yang gaptek dan warga yang paham teknologi, misalkan seperti itu. Selanjutnya tahap kedua, yang keempat, bikin user journey mapping-nya. Itu misalkan kita identifikasi nih, pain points-nya di mana? Kita identifikasi dulu misalnya. Oke, selanjutnya masuk ke tahap keduanya, yaitu tahap ide dan arsitektur informasinya. Jadi kita menentukan di sana ya, mungkin dari user journey mapping-nya kita tentukan terutama aplikasi dan bagaimana strukturnya. Kita tentukan di sana. Selanjutnya hasil yang diharapkan bisa dilihat di sana. Selanjutnya tahap ketiganya yaitu desain wireframe-nya dan prototype-nya. Kalian silakan desain wireframe dan prototype-nya. Dia ada 3 juga di sana, yaitu low fidelity wireframe sampai nanti terjadi prototype interaktif. Silakan disesuaikan aja dengan tahapan-tahapannya. Selanjutnya ke tahapan 4 yaitu pengujian dan interaksi. Jadi dari hasil prototype tadi, silakan kalian laporkan bagaimana hasil pengujiannya dan iterasi apa aja yang kalian lakukan. Iterasi apa aja yang kalian lakukan pada desain tersebut. Misalkan ini ternyata tidak cocok, jadi silakan dirubah dengan apa yang cocoknya nantinya. Selanjutnya dari hal tersebut bikin UI desainnya, sehingga nanti akan sebentar ya. Oke, fase kelima bikin UI desainnya. Akan dari sana ada moodboard-nya atau referensi. Terus sistem desain dasarnya, misalkan ada warnanya, topografinya, dan komponen UI apa aja. Misalkan ada tombolnya, itemnya apa aja yang kalian gunakan. Silakan dibikin dalam laporan. Oke, paham sampai di sini? Berarti outputnya apa, Pak? Outputnya apa aja maksudnya?
Ya, sesuaikan aja dengan ini outputnya. Mungkin berupa laporan dan desain antara muka visual kalian nanti. Itu outputnya ya. Untuk laporannya, isi laporannya silakan sesuaikan ke dalam yang saya bikin ini. Berarti Berarti ada laporan dua. sama Ada dua. apa? Iya, Laporan desain sama desain UI-nya. aja, Pak. Iya, itu kalian bikinnya misalkan ada contohnya halaman ada home-nya, halaman home-nya ada mungkin saat kalian mengklik nanti fitur lapor RT-nya akan tampil fitur lapor RT, halaman lapor RT-nya gitu. Berarti dia sudah ada dua halaman. Terus mungkin ada lagi halaman login-nya ada tiga halaman. Terus halaman arus kasnya misalkan kita klik arus kas misalkan, maka akan tampil arus kasnya. Gitu. Berarti sudah ada 4 halaman. Terus alertnya misalkan pada saat kebakaran, pada saat kita pencet tombol, bagaimana tampilannya nanti tampilan peringatan atau alert yang tampil di handphone semua handphone misalkan. Itu berarti udah ada berapa halaman itu. Silakan kalian sesuaikan, kalian analisa, analisa dulu semuanya. Silakan di apa yang kalian butuhkan, silakan dicocokkan. Bapak, Oke, saya izin bertanya, Pak, boleh? ya silakan. Eh, ini karena ini studi kasus ya, berarti buat observasi wawancara kayak gitu berarti nggak nggak beneran dilakukan kan? Maksudnya kayak eh permisalan gitu, apa gimana? Ya, intinya gini, kalian silakan bikin user persona aja, user yang ini aja. Apa aja sih? Misalkan ada teman kalian di komplek, kalau misalkan nanya ya, kalau gua misalkan mau bikin sistem pintar nih di sini gitu, gantikan aplikasi pintar, kayaknya apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Silakan bertanya aja ke teman-teman kompleknya silakan. Jadi mungkin kalian sebagai sebagai warga ya, sebagai warga, mungkin kalian juga bisa menganalisa nih apa aja nih yang dibutuhkan kalau saya membuat program ini nih. Saya juga bisa menganalisa. Silakan dibikin ini aja. Oh, berarti kalau misalkan buat tahap apa uji prototipe itu ke diri kita sendiri sama orang yang kita mau jadiin user persona gitu ya? Iya, betul. Silakan. Oke, makasih, Pak. Silakan. Silakan. Tapi saya nggak mau asal-asalan. Saya nggak mau asal-asalan tidak dilakukan uji coba, tapi dilakukan pembuatan laporan. Itu saya nggak mau. Dia akan kelihatan nantinya. Oke, penilaian saya kriterianya yaitu kedalaman riset kalian bagaimana. Dari riset tersebut saya bisa melihat poin UX-nya di sana dari riset kalian tersebut. Selanjutnya justifikasi desain yang berdasarkan data, kelengkapan hasil, efektivitas solusi UX dalam mengatasi pain points tadi, terus kualitas estetika serta konsistensi desain UI kalian. Mungkin dalam pada riset ini kalian bisa menggunakan materi-materi sebelumnya, bisa dari design thinking misalkan atau pertimbangan-pertimbangan dalam mendesain UI UX itu bisa kalian lakukan atau UX law kemarin bisa juga kalian pakai diterapkan ilmu tersebut. Oke, paham sampai di sini? Berarti ntar outputnya tuh laporan sama desain. Jadi desainnya tuh berbentuk Iya. file Figma atau dimasukin aja ke laporannya, Pak. Bikin dua aja dalam bentuk mungkin desain Figma-nya bisa dibikin ke dalam sebuah PowerPoint ya, ke dalam sebuah PDF. Jadi dua, Pak, laporan ini sama laporan desainnya. Betul, betul. Yang pertama laporan silakan disesuaikan dari ini ya, dari tahapan 1 sampai tahapan 5 nanti. Apa aja yang kalian lakukan per tahapannya silakan dijelaskan pada laporannya. Itu yang pertama. Yang kedua ada ini kalian apa namanya? Desain dari program kalian tersebut. Mungkin dalam PDF boleh dibikin itu ke dalam PDF aja. Mungkin tinggal dibikin halaman login ini, halaman home ini,
halaman lapor RT, misalkan ini halaman alert, tampilan alert ini gitu. Silakan dicocokkan aja nanti. Oke, Mungkin juga baiklah apa Pak. yang saya, gimana? Iya Pak, Paham ya? paham paham. Oke, mungkin aja nanti apa yang saya bilang ini ternyata pada saat kalian riset itu tidak diperlukan, maka kalian boleh membuang. Jadi saya mau kalian bikinnya sesuai dengan riset kalian. Paham ya? Apa dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan yang kalian riset misalkan. Nggak, izin bertanya lagi. Silakan. Untuk tugasnya ini individu atau kelompok ya, Pak? Ya, itu saya serahkan kepada kalian. Kalian maunya berkelompok atau individu. Silakan, maunya bagaimana? Mungkin kalau berkelompok bisa dibagi, ini totalnya berapa orang ya di kelas ini? 48 Pak. 48 orang total. Mungkin bisa dibagi ke dalam berapa kelompok itu ya? 48 dibagi ke dalam 4 orang boleh, berarti 12 kelompok kalau mau. Silakan, bagaimana maunya kalian? Per kelompok atau perorangan? Itu berkelompok Kalau aja Pak. per kelompok boleh. Mungkin ada yang ini bertugas sebagai UI desainnya nanti atau sebagai UI desainnya boleh silakan. Atau juga bisa kalian misalkan dua orang yang menjadi personanya juga bisa gitu kan sebenarnya kalau kalian berkelompok. Berarti satu kelompok berkelompok aja ya. Satu kelompok 4 orang. Jadi Iya 48 Pak. berarti 12 kelompok semuanya. Oke, berarti 12 kelompok ya. 4 orang silakan dibagi kelompoknya masing-masing. Saya serahkan aja ke kelas pembagian kelompoknya. Dan nanti mungkin silakan dikirimkan ke saya siapa aja anggota kelompoknya. Baiklah Pak. Oke ya, ini nanti mungkin kalau di dua kali pertemuan terakhir ini bisa kita presentasikan ya. Di dua pertemuan terakhir, mungkin di pertemuan ke-15 dan ke-16. Masih ada 4 kali pertemuan lagi kan? Iya Pak. Ya. Masih cukup waktu kan, sebulan kan itu. Ya, lebih kurang sebulan lah. Oke, paham ya? Kalau yang tanyakan sampai di sini? Ada yang tanyakan lagi? Hmm. Oke, yang 4 ya. Ini mohon maaf ya, kalau saya share screen, saya nggak bisa baca obrolannya. Berarti satu kelompok 4 orang ya. Silakan nanti Mahes untuk ini ya, untuk membagi kelompoknya nanti dan pembagiannya silakan dikirimkan ke saya nanti ya Mahes. Iya, ntar kayak kirim Pak. Kelompoknya. Oke, siap. Oke, nanti saya kirimkan ke Mahes ya bahan tadi dan tugasnya ujiannya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Cukup? Ini sudah cukup Pak. Cukup? Nanti kalau ada Cukup. Oke, kalau pertanyaan dari sudah teman saya tanya ke Bapak Pak. boleh silakan japri aja saya. Japri aja. Saya kalau di japri saya balas terus insya Allah. Berarti Oke, untuk berikutnya silakan bakal walau ada pertemuan lagi Pak. Atau ngerjain tugas aja. gimana Mas? Nah, berarti untuk pertemuan berikutnya Gimana bakal ulang ada lagi? pertemuan lagi atau ngerjain tugasnya aja. Ya, ada pertemuan lagi. Masih ada kira-kira 2 kali pertemuan lah. Masih ada 2 kali pertemuan Hmm, lagi.
Selanjutnya Ya, silakan fokus ya kira-kira dua kali pertemuan lagi lah. Selanjutnya silakan fokus untuk mengerjakan UASnya. Kita di hari Rabu ya, Mas. Soalnya saya nggak bisa di hari Selasa. oke, baik Pak. Rabu aja Berarti jam 3 ya. Ini beberapa minggu ini saya deadline terus di hari Rabunya soalnya. Deadline berarti terus dua, kerjaannya ya, di hari Rabu terus. oh ya, Hmm. berarti dua pertemuan lagi, pertemuan biasa sama dua pertemuan lagi itu ini presentasi apa? Ya boleh, boleh. Nanti kita iniin aja nanti. Nanti kita Atur cocokkan aja aja. nanti. Oke, ya kemungkinan kalau dari materinya itu dua kali pertemuan lagi sudah selesai. Pertemuan kita materinya sudah selesai semuanya. Dan kemungkinan kita lakukan presentasi aja nanti. Silakan dipresentasikan hasil dari ininya kalian dari tugas UASnya, pengambilan nilainya nanti ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Oke, cukup? Bagaimana? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, mungkin kita akhiri sampai di sini ya. Oke, mau kasih dulu atau gimana? Iya boleh dokumentasi dulu. Boleh, silakan. Oke, untuk slide pertama boleh dinyalain dulu kameranya. Ya, satu, dua, tiga. Oke, untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Oke, sudah Pak. Oke, sip. Oke, terima kasih ya semuanya Hmm, kepada rekan mahasiswa. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.